Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kita jumpa lagi pada pertemuan kali ini yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk pada kali ini bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani kita. Jadi, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Setiap sejarah, apalagi sejarah Islam, pastinya dan tentunya memiliki peradaban-peradaban tersendiri, yang dimana di situ setiap daulah, setiap bani itu mempunyai ciri khas dalam peradabannya. Jadi kali ini kita membahas mengenai peradaban Daulah Abbasiyah. Kemarin apakah masih ada yang ingat siapakah khalifah pertama pada masa Daulah Abbasiyah? Oke, khalifah pertama Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Sofah yang dijuluki oleh orang sekitar, yaitu si haus darah. Khalifah Abu Abbas As-Sofah dijuluki si haus darah. Pada langkah awal Khalifah Abu Abbas dalam mempertahankan pemerintahannya adalah membersihkan pemerintahannya dari sisa-sisa Daulah Umayyah. Langkah awal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Abbas yaitu Daulah Umayyah yang masih tersisa dibersihkan dahulu agar berjalannya ke pemerintahan Daulah Abbasiyah lancar. Itu. Nah, si haus darah ini didapatkan ketika beliau dengan beraninya membersihkan sisa-sisa Daulah Umayyah itu. Jadi, Khalifah Daulah Abbasiyah menyebarkan Islam keluar Jazirah Arab sehingga memungkinkan bangsa Arab berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa non-Arab. Dan hasil interaksi ini disebut dengan kebudayaan. Pada Daulah Abbasiyah, orang Islam diberi kebebasan untuk berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang bangsa non-Arab, agar terjadinya kebudayaan-kebudayaan yang ada pada Daulah Abbasiyah ini. Ini diantaranya ada kemajuan kebudayaan pada Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama banyaknya masyarakat Islam non-Arab menjadi Arab. Nah, di situ juga terdapat kebijakan dalam kebudayaan di Daulah Abbasiyah, yaitu banyaknya masyarakat non-Islam yang menjadi non-Islam. Banyaknya masyarakat Islam non-Arab yang menjadi masyarakat Arab. Jadi diantaranya yaitu penduduk Mesir, Suriah, Palestina, Aljazair, Maroko, hingga Spanyol. Bangsa-bangsa non-Arab, kedua bangsa-bangsa non-Arab yang menjadi Arab yang telah masuk Islam menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam orang-orang bangsa-bangsa yang dahulunya non-Arab yang sudah menjadi Arab dan telah memasuki Islam itu menggunakan bahasa Arab dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan juga adat istiadatnya menyesuaikan dengan bangsa-bangsa Arab. Yang ketiga, peninggalan-peninggalan bersejarah yang terdapat pada dinasti Abbasiyah yaitu berupa masjid, istana, dan bangunan-bangunan lainnya.
Itu. Ini ada puncak kemajuan peradaban Islam dalam dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Itu. Dua khalifah itu mengalami kemajuan yang sangat pesat pada peradaban-peradaban di dinasti Abbasiyah. Jadi contoh istana atau bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih ada hasil peninggalan Daulah Abbasiyah, yaitu ada Istana Khosrul Zahabi, Istana Khosrul, Istana Zahabi, dan Khosrul Khudri. Itu yang masih ada sekarang, tempatnya berada di Baghdad, yaitu di Irak. Oke, kita selanjutnya mengenal khalifah-khalifah pada Daulah Abbasiyah yang sangat terkenal, yang sangat masyhur namanya. Yaitu kita mengenal Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur lahir pada tahun 101 Hijriah di Hamimah yang merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dan ibunya bernama Salamah. Abu Ja'far merupakan seseorang yang meletakkan dasar-dasar dan membangun sistem kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Maka masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur berlangsung selama 22 tahun. Abu Ja'far Al-Mansur ini menjadi khalifah juga sedikit agak lama, karena 22 tahun bukan merupakan waktu yang singkat. Namun beliau mempunyai jasa-jasa atau peninggalan-peninggalan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu yang pertama ada usaha-usaha Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penerbitan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, pembinaan keamanan dan stabilitas dalam negeri. Dan yang keempat, pembinaan politik luar negeri. Itu usaha-usaha beliau Abu Ja'far Al-Mansur ketika memimpin di Daulah Abbasiyah. Dan beliau juga berjasa, yaitu jasa-jasanya atau peninggalannya. Yang pertama ada buku ilmu pengetahuan oleh Jurjis Bakhtishu. Yang kedua ada buku ilmu falak oleh Syudata Naubat. Yang ketiga ada buku elemen karya Enggidel oleh Hajjaj bin Matan. Dan yang keempat buku-buku Himkrates oleh Abu Yahya bin Batria. Itulah sekilas mengenai mengenal Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga tentunya yang kedua kita mengenal Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangatlah terkenal pada masa Daulah Abbasiyah karena beliau merupakan salah satu orang yang berhasil memimpin pada Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah di daerah yang bernama Rai. Ia putra dari Al-Mahdi dan ibunya bernama Haizuran. Di usianya yang relatif muda, Harun ar-Rasyid diberikan tanggung jawab yang berat oleh ayahnya untuk menjabat sebagai gubernur di Saifah pada tahun 163 Hijriah. Inilah Harun ar-Rasyid pada masa mudanya sudah diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Masa muda Harun ar-Rasyid tidak dibuat untuk bersenang-senang dengan teman sebayanya atau mungkin pendidikan yang jauh, karena beliau sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi gubernur di Saifah. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah Daulah Abbasiyah pada usia 23 tahun. Harun ar-Rasyid ini diberikan kepercayaan menjadi khalifah pada usia 23 tahun.
Dan pada usia muda ini, Harun ar-Rasyid memimpin pemerintahan dalam dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaan dan menjadi negeri yang kuat dan berwibawa. Meskipun beliau masih muda, tetapi jasa-jasa beliau pada Daulah Abbasiyah sangatlah diakui karena beliau mencapai puncak keemasan Daulah Abbasiyah. Ini ada usaha-usaha Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah Bani Abbasiyah. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan jasa-jasanya Khalifah Harun ar-Rasyid diantaranya yaitu pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, pembangunan bendungan irigasi yang disebut Terusan Zubaidah. Yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas kekuasaan Islam. Dan yang keempat, mendirikan perguruan-perguruan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan Baitul Hikmah. Itu jasa-jasa dan usaha-usaha beliau, Khalifah Harun ar-Rasyid. Oke, selanjutnya kita mengenal juga Abdullah Al-Ma'mun atau bisa disebut Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini juga merupakan orang yang mencapai puncak keemasan pada Daulah Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Abdul Abbas Al-Ma'mun terkenal rajin dan pandai dan juga menguasai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu sastra, tata negara, hukum, filsafat, astronomi. Jadi pada dahulu orang Islam juga sudah mempunyai bekal atau sudah menguasai ilmu-ilmu umum, yaitu diantaranya ada sastra, tata negara, hukum, filsafat, astronomi. Khalifah Al-Ma'mun dapat dikatakan merupakan khalifah besar terakhir dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, karena setelah ia meninggal, para penerusnya kurang mampu melaksanakan roda pemerintahan sehingga Daulah Abbasiyah mengalami penurunan drastis sehingga diambang kehancuran. Khalifah Al-Ma'mun ini merupakan khalifah yang besar, yang masyhur sebelum terakhir sebelum Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Sebelumnya itu masa keemasan. Nah, masa keemasan itu yang terakhir dipegang oleh Khalifah Al-Ma'mun. Itu. Jadi usaha-usaha Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Yang pertama, mengatasi gerakan pemberontakan. Pada masa itu sudah banyak sekali pemberontakan untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, penerbitan administrasi negara. Yang ketiga, penataan ulang sistem pemerintahan. Yang keempat, pembentukan bela intelijen. Yang kelima, pembentukan badan negara. Yang keenam, bertoleransi beragama. Yang ketujuh, pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. Itu usaha-usaha Khalifah Abdullah Al-Ma'mun pada masa kepemimpinannya. Dan terakhir, jasa dan peninggalan Khalifah Al-Ma'mun. Yang pertama, mendirikan lembaga penelitian Baitul Hikmah yang memunculkan para cendekiawan muslim yang terkenal. Yang kedua, adanya kebebasan berpikir yang memunculkan ulama-ulama berkemampuan berpikir maju sejajar dengan kaum intelektual lainnya. Yang ketiga, perkembangan ilmu kedokteran Islam dan ilmu-ilmu berbagai bidang. Yang keempat, perkembangan ilmu kalam dan ilmu bidang agama Islam lainnya. Yang kelima, cikal bakal hidup bertoleransi. Itu diantaranya. Ketika khalifah ini, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun ar-Rasyid maupun Khalifah Al-Ma'mun, beliau memiliki ciri khas sendiri dalam mengembangkan daulah Abbasiyah itu. Jadi peradaban ini dapat dikatakan peradaban Islam yang sudah menerima orang-orang non-Muslim untuk membuat peradaban secara bersama. Gitu. Nah, di sini juga pada khalifah dari Daulah Abbasiyah ini kita juga
diamalkan atau dibiasakan untuk melakukan bertoleransi agama. Begitu. Jadi sekian mengenai pembahasan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu kita pada hari ini sedikit mengenal mengenai 3 khalifah besar pada masa itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan adik-adik semua meresum dan bisa dikumpulkan pada besok pagi. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.